Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi ke warahmatullahi wabarakatuh. podcast CEO on Top. Jadi kali ini kita kedatangan sahabat istimewa. Wes. Siapa lagi kalau bukan sahabat Erdogan? Wes, komunitas sahabat Erdogan. Di sini langsung dihadiri ada ketua komunitas sahabat Erdogan, Bang Fikri, dan juga Bang Vicky, selaku ini ya, Event manager. event manager. Masya Allah. Selamat datang, Host Geldinis. Terima kasih. Masya Allah. Jadi datang nih, ramean nih, komunitas sahabat Erdogan jauh-jauh. Ada yang dari Grogol, ada yang dari utara, segala macam. Thank you banget udah datang mau sharing bareng di Misafir insya Allah. Ya, sebenarnya sambil sharing santai aja ya. Kita ngobrol bareng, bahas tentang sahabat Erdogan. Boleh. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang buat saya penasaran ya. Boleh tuh. Ini kan sahabat Erdogan. Sahabat dekat apa jauh nih? Ya kalau ditanya sahabat dekat apa jauh, kalau dari memang wilayah yang jauh ya kita ya, Indonesia Turki ya. Tapi hatinya Tapi dekat hati ya. dekat. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Jadi emang nih komunitas udah dari dulu ya. Ya. Kita sedikit tanya-tanya lah tentang Boleh, siap. komunitas sahabat Siap. Erdogan. Gimana dulu pertama kali latar belakangnya? Siap. Pertama kali berdiri, terus berapa anggotanya, terus bisa sampai sekarang viral ya mungkin apa namanya, eksis gitu ya. Mungkin bisa diceritain dulu. Gimana? Bang Fikri dulu ya. Siap, boleh. Jadi kalau bicara komunitas sahabat Erdogan Indonesia, memang kita berdirinya udah lumayan cukup lama Mas ya. Dari sejak tahun 2014 lah, kurang lebih 5 tahun lalu. Ya emang kita awalnya tuh iseng-iseng aja gitu di sosial media kan biasa anak muda kan. Betul. Masih demam-demam Facebook zaman dulu tuh. Kita ngobrol-ngobrol lah tentang budayaan antara Indonesia Turki. Dan awalnya iseng aja udah. Dari grup Facebook kita coba terpikir lah ide. Coba yuk kita bikin ini ya, bikin sosial medianya serius nih. Kita bisa ngebahas tentang banyak hal tentang Turki. Cuma namanya apa nih namanya nih biar bisa memancing orang biar untuk ini apa namanya? Biar eye catching gitu. Dia ya. catching gitu kan. Dia memantik orang-orang untuk gabung. Ya kita bikinlah akhirnya sahabat Erdogan. Kita ngambil nama dari pemimpin Turki yang saat itu memang baru terpilih ya jadi presiden. Berarti mulai dari sosial media dulu Bener, pertama kali ya, Bener. dan ngelihat tokoh seorang Erdogan, Bener. terus naruh nama jadi sahabat Erdogan gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang membernya udah berapa sih? Kalau member kita yang Indonesia aja itu udah lebih dari 10.000 member. 10.000 member ya? Indonesia. Masya Allah. Dari kalangan Iya. anak muda sampai Mau dari apa aja Gen tuh Z, kira-kira? milenial sampai orang tua pun banyak bergabung di kita. Mantap Jadi sekali. dari yang kolonial sampai milenial ada Mas. Kolonial sampai milenial. Jadi ada yang dari anak muda sampai kolonial ya, sampai orang-orang tua ya. Kalau Jadi dari ada joke sih sebenarnya Mas. gimana? Kalau dibilang sahabat Erdogan, Erdogan sendiri kan umurnya udah hampir 70 ya. Iya, iya. Artinya harusnya sahabat-sahabat Erdogan tuh umurnya mulai dari 70 sampai milenial nih ada harusnya gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang sahabat, yang lebih cocok disebut sahabat tuh yang umur-umurnya umur 50, 60 gitu. Nah, kita apa ya nih muda? Kita sahabat milenial ya gitu. Siapa junior? Tapi kalau memang kemarin contoh satu cerita ya, sedikit cerita. Jadi kita dulu kemarin bulan lalu lagi motong sapi lah kurban ya di Maluku. Itu kan sama Kementerian Agama Turki juga. Nah itu orang Maluku sampai tahu juga Erdogan gitu loh. Iya. Oh. Jadi se-famous itu ya Erdogan di Indonesia ya. Dan emang top penokohannya emang Masya Allah ya dikenal sampai Indonesia gitu emang. Dan emang dari situ jadi rame gitu mungkin ya. Karena udah pada kenal Turki, pada kenal Erdogan, dibuatlah komunitas sahabat Erdogan gitu ya. Masya Allah. Ini apa namanya? Kalau boleh tahu apa aja nih program-program yang ada di komunitas Erdogan lakuin ini sejauh ini gitu? Program rutinan atau yang dari dulu udah dilakuin apa aja mungkin bisa sambil sharing, mungkin ada Oke, teman-teman yang mau ikut segala macam gabung. Baik, kalau bicara program ya kita tuh sebenarnya santai aja ya kalau di sahabat Erdogan itu program-programnya yang nggak terlalu berat-berat. Mulai dari belajar bahasa Turki, kita juga mulai tentang belajar kebudayaan, tentang kesamaan Indonesia dan Turki sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sifatnya sama gitu dari kebudayaan, culture, banyak sekali. Nah itu kita coba masuk dari situ, dari kebudayaan, dari mulai kayak film-film juga ya kan yang mulai di Indonesia ini mulai banyak ya film-film Turki yang viral yang lagi digandrungan anak muda di Indonesia. Yaitu kita program salah satu adalah kayak nobar, nonton bareng film Turki, belajar bahasa Turki,
belajar kebudayaan dan lain sebagainya. Dan juga mengupas tentangnya mungkin karena perjodohan juga gitu, kita juga bahas juga ya tema-tema tentang itu. Perjodohan antar benua ya. Antar benua itu banyak sekali yang Oh, iya. tertarik kalau di situ. Oke, siap. Oke, jadi program-programnya kalau misalnya rutinan ada nggak program rutinan atau mungkin kajian atau mungkin seminar atau segala macam itu gimana biasanya? Kalau kajian itu kita biasanya ini sih yang santai itu tiap bulan sekali. Sebulan sekali. Nah, itu kita bikin eventnya baik online ada maupun offline. Kalau offline kita santai malah di kafe-kafe kita bikin anak muda nongkrong gitu kan sambil minum teh gitu kan sambil bicara tentang budaya gitu sih. Makanan Turki gitu. Benar, ada makanan Turki ya nggak? Betul. Masya Allah. Oke, mungkin tadi tentang program udah, latar belakang gimana pendiriannya udah. Mungkin gini ya, harapan ke depan atau mungkin rencana tujuan komunitas ini mau dibawa kemana gitu. Mungkin gambaran dari Mas Fikis atau Mas Fikri, silakan. Jadi kalau komunitas sendiri emang kita tujuannya salah satu adalah untuk mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia Turki ya, biar kita lebih aware lagi tentang bagaimana value dari kepemimpinan Erdogan itu sendiri. Tentunya juga dari banyak hal lah ya, turunan-turunannya ya. Nah, judulnya adalah hubungan antara Indonesia dan Turki. Di sini kan banyak sekali. Ada bisa jadi dengan kebudayaan, ekonomi, bisnis, pendidikan, dan sebagainya. Jadi harapan kita ke depan tuh bisa mentarget minimal sampai 50 member. 50.000 member ya? Tahun depan. Kita juga targetnya pengen ajak ya teman-teman nih, banyak ya gabung ya di sahabat Erdogan. Kita kan banyak program-programnya menarik gitu ya. Mas Fikri ya, mungkin Mas Fikri juga ada sering ikut ya. Mas Fikri gimana dulu? Kalau boleh saya sampaikan saya tambahkan gitu ya. Sebenarnya kadang kita suka terpaku dengan nama Erdogannya aja ya, sahabat Erdogan. Sebetulnya kita nggak hanya menitik beratkan kepada sosok Erdogannya gitu, tapi jauh lebih jauh dari itu adalah kita pengen gimana menggali nih nilai-nilai hubungan antara Indonesia dan Turki dan yang sebetulnya udah cukup lama sekali gitu terjalin. Dari sejarahnya ada Betul, gitu ya. betul. Jadi kita bisa bicara sejarah di sini, bisa bicara kebudayaan, bahkan jadi gini, kita bicara sejarah zaman Nusantara sampai hubungan diplomatik era Republik juga kita bahas di sini gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita bicara tentang kepemimpinan Erdogan, tapi kita bicara bagaimana Lebih luas lagi ya? Iya, lebih luas lagi kita gali hubungan yang sangat potensial antara Indonesia dan Turki gitu. Ya mungkin secara garis besar seperti itu sih. Gitu. Masya Allah, mudah-mudahan nih dengan harinya komunitas sahabat Erdogan bisa mempererat hubungan dua negara, yang pastinya Indonesia dengan Turki dari segi budaya, kultur segala macamnya insya Allah. Oke, gue punya pertanyaan nih, penasaran ya. Jadi katakanlah nih, gue pengen gabung ke sahabat Erdogan gitu. Apa benefit yang gue bisa dapatkan? Atau mungkin lu pertama kali gabung ke sahabat Erdogan, kenapa bisa gabung gitu? Kenapa mau gabung? Dan pengalaman apa yang lu dapat di dalamnya gitu? Nah ini Mas Fikri nih sebagai member kita nih, dia cocok. Tapi mungkin gue cerita dulu nih, awalnya gue mau masuk ke sahabat Erdogan tuh karena apa gitu ya. Jadi gini, gue pertama kali kenal Turki sebagai negara sebenarnya udah lama. Cuman mengenal Turki dengan isu kemanusiaan, isu sosial politiknya itu sekitar di tahun 2009 deh kayaknya. 2009. Waktu dulu ada insiden penyerangan kapal Mati Marmara, kapal kemanusiaannya Turki yang diserang sama militer Israel pada saat itu. Itu kan viral tuh beritanya kan, booming ya. Dari situ gue mulai penasaran nih, apa sih gitu, Turki ngapain sih kok bisa sampai terjadi insiden seperti ini dengan tentara Israel pada saat itu. Mulai dari situ gue kulik-kulik, biasalah anak muda gitu kan, masih zaman-zaman kuliah gitu. Lihat dari Facebook, terus YouTube, ya website gitu. Terus kemudian ada lagi waktu itu bukan kejadian sih, momen dimana Presiden Erdogan, presiden atau belum tuh dulu? Apa Perdana Menteri ya? Perdana Menteri masih. Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri Erdogan pada tahun 2009-an juga deh kalau nggak salah. Yang dia ngomong di depan Perdana Menteri Israel Shimon Peres pada saat Forum Davos ya. Forum Davos Ekonomi. Forum Ekonomi, World Economic Forum gitu. Yang dia ngomong lantang di depan yang kita tahu Perdana Menteri Israel yang dimana ditakuti sama dunia gitu kan. Tapi ternyata ada satu pemimpin negara bernama Erdogan yang berani ngomong lantang di depan dia
di depan, jadi bisa dibilang mempermalukan Shimon Peres di depan forum internasional. Ngomong apa tuh deh? Waktu itu tentang kekejaman, ya intinya sih secara garis besar tentang kekejaman Israel terhadap Palestina lah ya, dan ketidakadilan dunia pada saat itu menyikapi bagaimana Israel tuh sewenang-wenang di atas tanah jajahan seperti itu. Ya itu kalau kita bicara politik ya. Tapi ya singkat kata dari situ gue mulai penasaran siapa sih ini Erdogan gitu. Gue udah tahu Turki udah lama, tapi gue baru tahu ternyata negara ini punya sosok pemimpin yang cukup dicintai masyarakatnya dan punya kepedulian sosial yang sifatnya nggak cuman dan sifatnya nggak cuman skup lokal gitu ya, tapi Universal gitu ya. dunia gitu. Bahkan sampai ketika beberapa kejadian bencana di Indonesia, bantuan dari Turki itu termasuk yang bisa dibilang cepat sampai ke Indonesia gitu kan. Dari situ, jadi dari situ gue penasaran, wah kayaknya menarik nih sosok Presiden Erdogan. Cuman pada tahun-tahun itu gue belum nemu wadah di mana gue bisa bisa sharing atau explore mengenai beliau gitu. Sampai dengan pada tahun 2015 ya, apa 16 gue lupa, yang ada kejadian kudeta gagal terhadap Presiden Erdogan. Pada saat itu tidak lama berselang dari kejadian itu, ada komunitas gue lihat di Facebook gitu ya, apa nih, komunitas sahabat Erdogan mau bikin kajian gitu, ngebahas tentang fenomena atau kejadian yang terjadi di Turki pada saat itu, yaitu kudeta gagal. Wah kayak keren gitu kan, gue baru nemu ada satu komunitas dan terang-terangan pakai nama sahabat Erdogan lagi gitu. Kayaknya pede banget nih gitu, komunitas nulis nama komunitasnya sahabat Erdogan. Gue cobalah datang. Pada saat itu kalau nggak salah di sekitaran daerah Senen ya, bikin kajiannya dekat-dekat Senen situ, Jakarta Pusat. Gue datang, ternyata cukup menarik mas. Narasumbernya pada saat itu salah satu orang yang berkecimpung langsung di dunia jurnalistik internasional. Beliau juga pengamat politik internasional juga, namanya Bang Muhammad Bizarro. Mungkin abang juga pernah dengar, cukup famous lah di kalangan pemerhati hubungan internasional. Nama Bang Bizarro cukup famous gitu. Dan gue masuk, ketemu Bang Fikri, Bang Akmal dan lain-lain lah, banyak di sana. Sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, wah menarik juga nih gitu. Cuman ya gitulah, gue belum nggak langsung join sebagai registered member pada saat itu, karena memang ya sifatnya kita masih komunitas yang ya udah ngumpul bareng, sharing gitu aja sih. Dari awal 2009 Panjang ya perjalanannya. udah suka sama Erdogan Turki ya, udah dari situ dari mulai isu-isu kemanusiaan gitu kan, sampai kelantangan tokoh seorang Erdogan di depan ininya Israel ya, Masya Allah. Dan juga nilai plusnya kalau ikut dengan komunitas sahabat Erdogan itu banyak kajian-kajian ya yang didatangi narasumber yang pastinya bermutu lah gitu ya. Dan juga nggak cuman itu aja, sahabat Erdogan juga sering mengkaji buku-buku ya. Bener banget. Membedah buku-buku. Contohnya nih di sini depan kita ada Erdoganisme. Iya. Gini ya. Itu buku baru terbit tahun ini pas Erdogan menang pemilu. Baru banget, masih fresh. Setengah tahun Belum, baru tengah bulan. Masih fresh from the oven gitu. Keren, kalau boleh gue komentarin buku ini gitu ya, secara secara cover gitu ya. Berani banget nulis Erdoganisme. Orang selama ini tahu, kita bicara dunia modern ya, paling cuma tahu apa sih kapitalisme, sosialisme, komunisme gitu ya, isme-isme yang sifatnya ya orang udah tahu gitu di dunia itu. Tapi ternyata ada sebenarnya bukan pemikiran Erdoganisme, bukannya artinya kita dalam tanda kutip mengkultuskan Erdogan, tapi ternyata Erdogan membawa nilai-nilai atau value yang sangat luar biasa, betul. Pembaharuan ya? Pembaharuan, yang mana orang hanya tahu kubu kanan kiri gitu ya, komunisme atau kapitalisme, tapi ternyata ada value lain yang bisa dibawa sama Erdogan. Dan mudah-mudahan bisa diterapkan atau mungkin diambil baik-baiknya buat di Indonesia yang pasti. Nah ini satu lagi nih Mas, kita juga ada buku yang cukup besar ya, kalau teman-teman lihat nih ada buku yang berwarna ungu, boleh ya kita ambil besar ya. Ini agak berat ini bukunya, harus 2 orang juga di sana. Nah ini isi buku teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu ini buku, nah emang ini bukunya ini bukan untuk diperjualbelikan Mas ya, bukan diperjualbelikan, tapi memang nggak ada di pasaran lah.
Ini emang otentik dari apa ya bahasanya? Dari negara pemerintah Turki, dari arsip. Nah, ini kita di tahun 2019 langsung datang ke kantor kedutaan besar Turki di Indonesia, Jakarta itu. Kita dikasih oleh-oleh. Oleh-oleh ini bukan sembarang oleh-oleh. Bukan sembarangan cenderamata, tapi berupa ini isinya daging semua ini. Dari kedubes langsung Iya, ya? langsung di kedubes. Ini bahasa Indonesia khusus. Dan udah bahasa Indonesia? Oke. Dan kita satu-satunya komunitas yang dikasih oleh Pak Dubes buku ini. Ini bukunya otentik banget nih teman-teman nih. Dari sejak Turki Utsmanis, waktu masih era Nusantara ya, Dan hubungan itu tentang Jawa. Tentang hubungan Turki Indonesia dari Bener. lalu. Oke, siap. Ini manuskrip semua nih, asli, otentik, ada banyaklah hal di sini bisa kita kupas gitu ya. Artinya emang Indonesia dan Turki ini udah emang hubungannya udah mendarah daging gitu dari era Nusantara sampai era Republik ini. Benar-benar bisa dibilang sebagai sebuah harta karun tak ternilai harganya ya gitu bagi kita ya. Insya Allah ini bisa kita kupas nanti di podcast selanjutnya teman-teman, bisa lebih serius lagi ya. Boleh sedikit gue tambahin. Kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang cuma mengenal kebudayaan lampau itu mungkin apa sih Yunani atau Romawi gitu ya, nilai-nilai Barat yang seperti itu. Tapi ternyata kita punya nilai sejarah yang cukup agung juga gitu ya. Ya dan masih fresh sebetulnya ya itulah kekhalifahan Turki Utsmani, Kesultanan Turki Utsmani, yang mana kita bisa gali karena jarak rentang sejarahnya itu dekat sama kita ketimbang kita mempelajari kebudayaan sejarah Romawi atau Yunani yang sudah terlampau jauh gitu ya jarak. Bukan kita nggak boleh mempelajari itu, tapi maksud saya bahwa ada loh ini kalau kalian mau belajar sejarah suatu bangsa yang besar itu belum terlalu lama jaraknya. Yaitu adalah Kesultanan Turki Utsmani yang punya hubungan spesial juga dengan Kesultanan di Nusantara. Gitu, itulah menariknya. Dan salah satu reason kenapa gue join di Sahabat Erdogan gitu. Banyak nilai benefit. Betul, banyak value dan benefit yang kita bisa ambil sih. Wawasan. Betul. Jadi makin excited banget nih. Jadi penasaran nih. Ini Kamu penasaran ikutin apa terus. aja nih? Apa yang bakal dikaji sama komunitas Sahabat Erdogan yang mau langsung pengen gabung bisa langsung ke Bang Bawain Fikri di komen atau ya. langsung ya. Banyak banget nilai-nilai yang bisa dibawa, apa yang kita dapatkan nanti sharingnya tentang persahabatan, persaudaraan Turki dan Indonesia di sejarah maupun yang sekarang juga gitu ya. Oke, thank you banget nih udah sharing-sharing. Thank you. Bang Fikri dan Bang Vicky. Semoga see you on top. Insyaallah keep in touch. Oke.